Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Wahid Wijayanto dengan NIM 2022041024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas Manajemen F, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang dalil gerakan dan bacaan sholat. Sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Di sini juga ada dalil-dalilnya. Pertama, bacalah atau Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar atau keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada tata cara sholat. Yang pertama adalah dengan wudhu. Sebelum melaksanakan sholat, kamu diwajibkan untuk mengambil wudhu. Fungsi wudhu adalah untuk membersihkan najis yang menempel pada badan sehingga sholat menjadi sah. Yang kedua ada niat. Doa niat mau sholat dengan membaca usoli fardhu subri rokata ini. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat ada doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekati hati. Yang kelima, doa Al-Fatihah. Pada setiap rakaat, kamu diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun sholat. Yang keenam, membaca surat pendek. Tata cara sholat 5 waktu berikutnya adalah membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Berbeda dengan Al-Fatihah, membaca surat pendek hukumnya sunnah. Yang ketujuh ada ruku dan i'tidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, saatnya ruku. Yang kedelapan, sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah. Yang kesembilan ada tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tasyahud akhir, rukun sholat terakhir di dalam tata cara sholat yang baik dan benar. Tasyahud akhir, rukunnya dilakukan sebelum membaca sholat setelah sholat. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Di sini ada syarat dan rukun sholat. Syaratnya yang pertama yaitu harus balik. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga bersih dari najis kecil dan besar. Mengetahui tata cara sholat. Sudah masuk waktu sholat 5 waktu. Harus selalu menghadap kiblat. Wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Yang di sini juga ada rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri bagi yang masih mampu. Kedua, mengucapkan niat di dalam hati. Ketiga, mengucapkan takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dan tumaninah. Yang keenam, baca i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang ketujuh, menjalani sujud 2 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, terima kasih banyak presentasi dari saya Dinar Wahid Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.